Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alur CP ke TP menjadi modul adalah salah satu tema topik yang kita akan bahas hari ini. Yang akan kami bahas dalam pertemuan rutin dari komunitas PAUD Kolaka Utara yaitu pertama, perkenalan, kedua, tujuan komunitas hari ini, yang ketiga, manfaat dari kegiatan hari ini, yang keempat, topik yang akan kita bahas, yang kelima, ujian pemahaman atau pembuatan modul secara langsung. Halo semua, perkenalkan nama saya Mulyati SPD dari TK Negeri Pembina Katolik. Tujuan komunitas PAUD Kolaka Utara yaitu semua guru PAUD sudah mampu mengetahui apa itu CP, TP, dan modul sebagai modal utama sebagai pendidik dalam menyalurkan ilmunya pada siswa-siswa dengan baik dan terarah. Manfaat dari kegiatan ini. Pertama, dapat mengetahui tentang CP PAUD sesuai dengan Permen. Yang kedua, kajian CP pembelajaran per elemen dan per sub-elemen. 3. Menyusun kompetensi yang ada pada setiap elemen. Yang keempat, masukkan kompetensi ke dalam topik yang relevan atau sesuai dengan setiap elemen. Yang kelima, tentukan topik pada setiap elemennya. Yang keenam, susun tujuan pembelajaran. Yang ketiga, susun alokasi. Yang ketujuh, susun alokasi waktu per topik. Yang kedelapan, buat modul ajar berdasarkan topik dan tujuan pembelajaran. Cakupan pembahasan kata kali ini yaitu pertama, dapat mengetahui tentang CP PAUD sesuai dengan Permen. Mari kita buka lembaran yang terlampir. Yang kedua, kajian CP pembelajaran per elemen dan sub-elemen. Ini juga terlampir, kita akan bahas nanti satu persatu. Cakupan selanjutnya itu yang ketiga, menyusun kompetensi yang ada pada setiap sub-elemen. Yang keempat, masukkan kompetensi ke dalam topik yang relevan sesuai pada setiap elemen. Cakupan pembahasan yang keenam yaitu susun alokasi waktu. Yang ketujuh, susun alokasi waktu per topik. Yang kedelapan, membuat modul ajar atau praktik membuat modul ajar sesuai dengan topik dan tujuan pembelajaran yang kita sepakati atau sesuai dengan KOSP masing-masing sekolah. Ujian pemahaman kita kali ini yaitu membuat praktik membuat modul secara sederhana. Adapun yang harus memuat dalam modul itu yaitu pertama, buat modul ajar berdasarkan topik dan tujuan pembelajaran. Di sana harus terdapat informasi umum, peta konsep, dan menyusun modul. Di dalam menyusun modul pun itu harus ada ketentuan tertentu. Yang ini yang harus ada di dalamnya itu ada 5 poin. Yang pertama, identitas sekolah. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Yang keempat, rencana asesmen. Yang kelima, lampiran alat peraga. Ini harus ada dalam setiap modulnya. Sehingga kita dengan mudah mengajar apapun yang kita cantumkan dalam modul itu yang akan kita bahas karena sesuai dengan yang kita bikin. Apa yang kita bikin sendiri itu juga yang akan kita aplikasikan dalam proses belajar mengajar. Sekian mungkin, kita kembali ke materi awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.